Ini kekalahan besar dialami oleh pemain-pemain dari Nova karena mereka berarti hanya nambah 2 poin saja di saat Xavier masih memiliki kesempatan untuk nambah poin lagi dan juga Fast Clan 4 sudah mereka kumpulkan. Kalaupun nambah nggak terlalu banyak. Betul sekali, karena memang poinnya ya tipis-tipis lah ya untuk di game kali ini. Apalagi sisa dengan 4 game saja. Dan kita lihat sekarang, ini menarik banget setup dari Genesis Dogma. Yang sempat kita bahas ketika melakukan podcast Sans, di mana Genesis Dogma banyak mengadaptasi gameplay China sekarang. Dan split mereka on point, ada beberapa high ground, ada di lower ground juga. Tapi yang gue khawatirkan, Satar, ini jalur rotasi banyak orang. Kalau terpotong berbahaya sekali dari High Boy. Fight dengan TG13, low HP dan ada crossfire to down dari MS Chonburi. Yuhai harus disiplin, harus heal terlebih dahulu. Takutnya MSC datang, dia bisa di take down. Tapi ternyata Luxi langsung cepat memberikan sebuah backup dan ada keselamatan untuk Yuhai. Di tempat lain Tony K, Nate-nya ke top, on point, langsung knockdown. Tapi dia 1 lawan 4. Ini berbahaya banget Sanskoy. Berbahaya sekali karena kalau kita lihat dari segi senjatanya, oh masih punya M249 ternyata kali ini 136 peluru, masih bisa menembakkannya namun low HP lagi-lagi harus melakukan healing dengan sebuah first aid. Apakah waktunya cukup untuk dia menahan pemain-pemain dari 628 yang datang ke arah atas, maksudnya dari Stalwart yang naik ke arah atas. Dan ternyata kali ini kalau kita lihat masih ada Tony K yang terus berjibaku. Reload, jangan reload karena reload lama banget. Kali ini kita juga melihat dan akhirnya mendapat 1 pemain lagi, menjadi 1 melawan 1. Tony K melawan seorang Sky. Betul banget, Sky seperti akan melakukan revive karena Pika akan datang ke arah medan perang kali ini. Dan revive telah dilakukan, maju lagi Tony K. That was nasty. Mendapatkan 3 player, tembakan ke arah bagian depan, cari Pika, rata. Stalwart pulang oleh Tony K. Seorang diri 1v4 situation Sanskoy. Sangat luar biasa sekali, bocil ajaib asal Thailand separuh Jerman yang kita lihat. Jangan panggil aku anak kecil, paman, itulah yang pastinya akan dikatakan oleh Tony K karena ini bukanlah sembarang anak kecil. Ini adalah pemain yang sangat luar biasa. PMGC pertama untuk Tony K namun dia melakukannya clutch yang sangat luar biasa ke arah tokang pukul Mongolia. Wah, Stalwart pulang semuanya dengan timing. Itu pure timing, itu pure game sense. Didengar ada revive, langsung di-push. Didengar ada cook grenade, langsung di-push. Dia punya M249, langsung digunakan. But still, gameplay still going on. Dan Satar dapat 1 elimination. Tapi Sanskoy, bro, ini bener-bener gameplay yang unexpectedly. Kalau kemarin di West kita lihat Navi meratakan tim Ghost 1 lawan 4 oleh seorang Matic. Di East terjadi oleh Tony K melawan Stalwart. Dan pastinya Tony K membantah perkataan saya karena tadi saya mengatakan dia dapat 4, kalau nambah pun gak banyak, ternyata 8 sekarang. Betul juga. Saya yang malu. Dibikin malu sama anak kecil. Namun juga kita melihat kali ini Sunan masih terus akan berjibaku melawan pemain-pemain dari tim Xavier. Ada sebuah tembakan, Sunan tersukur ke arah tanah, pastinya menjadi confirm elimination untuk Xavier. Ya betul banget, dan langsung dilakukan begitu saja. Xavier punya compound zona kedua sudah mulai ramai. Ini berarti makin shifting ke arah bagian kanan. Terbukti Sanskoy permainan di laut atau di sekitaran laut masih cukup masuk zona dan reject. Ini dia pengamatan khas yang sering digunakan oleh tim Jepang kali ini, atau reject Reiji, di mana salah satu kekuatan vehicle selain untuk transportation adalah mengamati lebih luas. Karena dengan kita ada di kursi pengendara, selain biasa di smoke untuk ngamatin lawan, ternyata untuk scouting rotasi juga lihat luar biasa banget. Bahkan Reiji maju mundur, istilahnya gigi 1 sama R doang tadi itu digunakan untuk cari orang-orang sekitarnya. Ya pastinya itu juga mobilnya Matic, soalnya kalau kopling susah. Wah, pakai kopling gimana dong gue berarti? Berarti cuma apa? Iya benar. R sama nggak ada 1 dong. Oh dia ya. Tapi kita lihat juga kali ini ternyata Boom yang mendapatkan seorang Sanji. Karena saya tidak punya mobil Matic. Jadi nggak tahu. Betul. Tapi ini kenapa ya match hari ini atau di Miramar kali ini menurut gue pecah banget. Apalagi ini Miramar terakhir, dan ini biasanya Miramar kan akan cukup lambat ya Sanskoy ya. Temponya akan cukup lambat, tapi kita disuguhkan banyak sekali fight. Dan sekarang bahkan For Rivals baru ingin menjelaskan apa yang terjadi. Kali ini berhadapan dengan Xavier. Nova yang sudah meninggalkan bagian Minas Generales ternyata menjadi perebutan banyak orang. Lihat teman-teman semua, Xavier, Infinity, For Rivals, Rico ada di sekitaran sana semua. Dan ini dia Rico mulai tembakan ke bagian depan. Xavier what? Masih bisa untuk bergerak, masih bisa ngacir ke depan, tapi Duck low HP banget. Anas tembakan ke depan dan knockdown. Duck atau Dutch atau apapun, dia berhasil untuk di take down oleh Rico Infinity. Anas manusia mendapatkan 1 pemain dari Rico, maksud saya dari Xavier, karena saat ini dia bermain dengan sangat baik sekali, terus berjibaku berada di area atas. Namun harus hati-hati karena masih ada pemain-pemain dari Xavier yang lain. Masih ada 3 laba-laba yang bisa saja mendapatkan seorang Anas di area yang cukup terbuka. Namun ternyata pergerakan cepat dibangun oleh pemain Xavier yang lain karena Rebis langsung ngacir menuju ke arah yang lainnya. Liquid mendapatkan Senkai, Cryptix didapatkan oleh pemain-pemain dari Bigetor Red, bahkan mendapatkan yang kedua
kali ini buayanya dikutuk, kalau bisa 2 kenapa harus 1? Orang-orang pada bilang liquid beban, liquid badut. Dari mana? Itu dapat 2 player dari Cryptic dan itu moving vehicle loh. Bukan orang yang berdiam diri. So liquid lagi dan lagi menunjukkan performa terbaik dia dan El Chapo. Bokap gua nih lagi ngacir ke depan, ditembakin Zuxi, El Chapo. Nggak apa-apa deh. Ditembakin aja, dia jatuh dan di luar zona. Ini sulit sekali untuk El Chapo sebagai satu-satunya active player dari Cryptic yang ada di luar zona. Sudah melakukan healingnya, ini adalah first aid terakhir. El Chapo tidak bisa melakukan banyak hal karena pressure masih terus dilakukan. Bahkan tembakan-tembakan dari Zuxi juga cukup sakit sekali ke arah El Chapo. Namun kembali kita melihat kali ini Zuxi melakukan tembakannya dengan sebuah mini. Agak nekat ya El Chapo ini ya. Udah sendiri ngepick terus gitu kan. Tapi mungkin dari vehicle juga tadi udah mulai berasap ya. Dan kalau gua boleh ngambil kesimpulan, mungkin El Chapo tadi ya udah, porsi gua sekarang adalah memperlambat gerak lawan gua yaitu Bigetron. Tapi akhirnya ya dibalikkan dengan Mini 14 yang memang serem banget kalau datang dari tim Bigetron Red Alliance. Ya, apalagi Mini 14 dari seorang Zuxi tadi menggunakan skin ice. Jadi memang sangat-sangat pedis sekali dan juga dingin pastinya. Betul sekali, apalagi di Miramar ya. Jadi ada sebuah anomali suhu yang membuat luka itu lebih cepat gitu. Ya, jadi kan kaget kan. Lagi panas-panas dikasih Kita ke bahasa apa sih? Karena memang menariknya PMGC adalah skin-skin ini bisa digunakan Eldoge. Betul, apalagi skin yang kemarin kita RC Car atau Tamiya ya. Ternyata akhirnya diketahui dapat dari event. Ya, saat ini bisa digunakan, namun memang karena harus melakukan doa dengan cukup keras untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Karena hoki-hokian. Hoki-hokian, tapi ini dia Tony K akan dikontes lagi Sanskui oleh Bigetron Red Alliance. Ada Yuhai di sini disiplin banget. Gua suka banget permainan BTR sekarang. Mereka nggak terlalu terburu-buru, tapi ada Nate yang cukup matang. Lempar ke arah bagian bawah tidak memberikan knockdown. Ada Nate lagi. Harusnya Tony K sih utility-nya banyak ya, karena tadi berhasil untuk meratakan Stalwart, tapi udah mulai didesak. Reject mendengar orang tembak-tembakan juga, dan ini harus segera diakhiri. Yuhai Boy akan lempar sebuah Nate matang sekali ke arah bagian atas. Tony K di sana masih bisa bertahan. Apakah masih bisa bertahan dari yang berikutnya? Karena Nate lagi-lagi dilemparkan. Tony K, ini dia permainan dia untuk menjaga sebuah entry di tangga masih cukup baik Sanskui. Masih kita lihat terus dilemparkan sebuah granat. Ini adalah net kesekian kalinya. Net pertama gagal, net kedua gagal, bahkan saat ini pun masih gagal. Zuxi melemparkannya juga ke arah seorang Tony K. Namun Tony K tadi berada di area dari jendelanya melakukan tembakan demi tembakan, bahkan terbakar kali ini. Dibakar dan panas. Liquid lah yang mendapatkan seorang Tony K. Liquid lagi dan lagi bersinar di game kali ini. Tapi lu tadi lihat satu hal nggak, Sans? Apa tuh? Tony K lompat ke kusen jendela, nggak turun. Itu mekanik, mungkin terlihat sederhana, tapi ingat ini di PMGC dan pressure-nya itu lawan tim-tim global gitu loh. Dan dia bisa, dia sendirian, iya. Luar biasa, Tony K sih gue applause banget lah untuk game di kesempatan kali ini. Apalagi even though dia nggak dapat placement point, tapi dari elimination ada 8 didapatkan. Ya, pastinya membantu timnya saat ini. Kita tahu bersama Tony K bersama dengan Fast Clan juga masih memerlukan poin-poin, namun kembali ternyata Liquid tersungkur ke arah tanah karena Genesis Dogma Gits. Ya, betul banget dari Mini 14 tadi ya, lagi dan lagi di MR Battle, berarti cukup jauh dan betul saja. Ternyata GD udah melakukan sebuah gatekeep, walaupun sebenarnya BTR pun udah dapat zona beberapa playernya, namun penyelamatan harus segera dilakukan. Yuhai Boy akan menjadi jangkar terlebih dahulu, mencoba untuk memberikan knockdown, karena player-player dari GD barulah nanti ingin masuk ke dalam zona. Tapi ada reject juga nih, sebagai third party yang bisa-bisa mengganggu permainan antara kedua tim Indonesia, mengingat reject punya high ground, Sanskui. Ya, kalau kita lihat pergerakan dari pemain-pemain dari Bigetron juga masih bisa terus melakukan upaya demi upaya untuk menjauhi area pertempuran sebenarnya, namun Satar datang juga. Bukan hal yang ingin kita lihat, namun inilah yang terjadi, inilah yang tidak bisa dihindarkan. Fight terjadi antara Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma Gits untuk kesekian kalinya, namun berpindah lagi drone kita menuju ke arah yang berbeda karena saat ini Infinity memiliki angle yang sangat free sekali menuju ke arah seorang Reed dan tersungkur ke arah tanah. Reed dari area tim Infinity yaitu Nuzi. Ya, ini topografi yang cukup sulit ya, karena ini adalah bagian barat dari El Azhar, di mana ada dua bukit yang membelah, dan sepertinya dua bukit ini masih masuk dalam zona, walaupun lebih condong ke arah bagian selatan. Vidan, nah ini player yang hari kemarin benar-benar on point. Ada yang ngechat gue, Sans, itu Vidan sebenarnya Nadif dibalik, Bang. Gue tanya kan, bener gak? Enggak sih Bang, bercanda doang. Wah, katanya bukan nama orang Arab kalau Vidan, Nadif adanya. Ah, bagus memang. Iya, masuk ya karena tahu banget. Dia kan dari Timur Tengah. Iya, betul. Sebuah anomali ya. Betul. Kalau orang Timur Tengah namanya Vidan. Untung gue cross check dulu kan, daripada gue keluarin di layar kaca salah kan, ternyata dia mengasal, teman-teman sekalian. Tapi sekarang dikeluarin. Wah, kan ini, tapi kan gue klarifikasi. Ya, bener juga. Tapi Zuxi ter-take down dari Genesis Dogma, ini yang berbahaya. Bahkan 4 player dari BTR udah mulai mengumpul di sana. GD ketika mau maju ditembaki oleh
Reject. Namun yang berbahaya, kalau ada nade yang dikeluarkan, Luxi menyadari tidak boleh ada perkumpulan semuanya dalam satu titik dan dia udah mulai bergerak lagi dan lagi. Reject ini menjadi pengganggu antara kedua tim Indonesia. Mereka ada di bagian high ground, terus memberikan pressure, tapi dari GD benar-benar maju ke bagian depan. Revive sedang ada dicoba dilakukan. Yuhai udah mulai terlihat. Reject dari bagian belakang, free banget ke arah bagian BTR Sanskoy. Reggie Ocho dengan M60-nya, bahkan tadi kalau kita lihat SLR ternyata yang digunakan oleh seorang Reggie mendapatkan satu pemain yang sedang melakukan flank, bahkan sudah terkurung kali ini pemain-pemain dari Bigetron Netherlands karena sandwich mereka. Ada Genesis Doagit di atas, di belakang mereka juga ada pemain dari Reject, bahkan Nichil kali ini didapatkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Netherlands. Knock-in nampaknya dilakukan oleh seorang Zuxi ke arah Nichil. Betul, dan BTR hanya misalkan 2 active player. Reject udah gangguin, cabut langsung karena dia tahu udah nggak worth it. Sini Nate dilemparkan rata. Daybot mendapatkan kemenangan atas fight dengan Bigetron, tapi well played pokoknya ya, karena walaupun mereka 12 tapi 7 eliminasi dikumpulkan. Jadi poin besar juga. Tadi tim Secret tinggal beda berapa? Bukan 4 tim Secret. atau berapa ya? Oh, DRS ya? Iya, tim Secret tadi Tim cuma Secret kan? beda 4 ya, betul. Berarti udah dikejar tim Secret oleh BTR, jadi udah cukup lega. Sekarang kita akan dukung GD berarti ya Sanskoy untuk menuju ke arah end game-nya. Namun Infinity, Rico dan Four Rivals masih mendekatan 3 tim ini Sanskoy. Kita melihat Eskaton kali ini dari arah belakang, ternyata Frankie juga melihat ke arah dirinya. Tidak hanya Infinity, ada pemain-pemain Xavier juga dari arah yang berbeda, namun tembakan demi tembakan juga kembali dilakukan, dan kali ini datang lagi Frankie. Sudah sangat sakit sekali blue zone-nya, dia terus berlari menuju ke area depan, disambut oleh Logan dan pastinya dipulangkan ke arah lobby. Betul banget, Frankie tadi nunggu di bagian luar zona cukup lama dan akhirnya bisa meratakan dari tim lainnya. Terlebih dahulu itu Rico, barulah Infinity yang mendapatkan kredit terakhir. Namun dari MS Conbury, tipu sama Daybot, cepet banget. Daybot mengganas lagi di game kali ini. 6 elimination udah dikantongi oleh Genesis Dogma Gits. Genesis Dogma Gits bermain dengan sangat baik untuk patch kali ini. Bahkan mereka masih menyisakan 3 pemainnya saja dari arah lain. Sarah, Reject, memang ini menjadi Stalwart episode 2 kalau kita lihat, karena mereka memukul semuanya tadi di Bigetron. Saat ini yang menjadi korban adalah pemain-pemain dari DWG, didapatkan oleh Reject dari arah high ground-nya. Kalau sebelumnya kita tahu Stalwart adalah tukang pukul dari Mongolia, Asia Selatan. Ini dia tukang pukul dari Asia Timur, Jepang. Reject ternyata benar-benar memberikan porsi yang luar biasa. Namun Satar udah mulai meredam pergerakan dari Reject. 1 player Reject udah di take down, dan ini menurut gue momentum besar Sanskoy, karena tanpa kita sadari dengan 3 player yang masih bersedia atau masih tersedia dari tim GD Gits, mereka udah dapat zona, dan kali ini ada kesempatan besar untuk mendapatkan chicken dinner untuk Indonesia. Pastinya itu yang kita harapkan, karena kalau kita lihat pemain-pemain dari Reject juga sudah terkena blue zone, masih bisa masuk sebenarnya duelo, namun dia sangat low HP-nya. Bahkan Sarah akan ditinggalkan di area belakang saja, bisa di revive kah, karena Sarah terus merangkak dan merangkak, namun granat sudah ada di tangan kanan dari seorang Satan. Dilemparkan granatnya, meledak sesaat lagi menuju ke arah pemain-pemain dari Reject, dan membuat Reject pun rata. Kali ini Satan sangat luar biasa sekali, lebih besar pasang daripada tiang. Granat dimasak membuat Reject jadi hilang. Star atau Satar shine bright kali ini dengan nade terakhirnya membuat jangkar balur Sanskoy, karena posisi dari Genesis Dogma ini Backwatch Tower sesung udah mulai low HP. Opa dari Damwon udah mulai di spot oleh Genesis Dogma Gits. 8 elimination, dan menurut gua ini masih counting more karena mereka masih bisa dapat lebih banyak dari itu. Dia Enigma, Galaxy Rauf juga ter-take down, membuat GD benar-benar kuat. Hamudi ter-take down oleh Nuzi. 1 player terakhir dari Enigma Galaxy Lord ini sulit banget untuk melakukan penyelamatan. Tembak terus boom, dapat Rauf ke 9, 1 lagi jadi 10 untuk Genesis Dogma Gits. Ini dia Hamudi pulang 10 elimination, double digit pertama di game kali ini. 10 sudah dikumpulkan, bahkan saat ini juga dari segi area kemungkinannya sangat besar untuk Genesis Dogma Gits bisa mendapatkan win-win chicken dinner lagi di Super Weekend. Namun kita melihat Logan masih terus berjibaku melemparkan sebuah granat yang pastinya berada di dalam, namun granatnya ngotot ke arah luar. Granat yang berada di luar kali ini harus berhati-hati seorang Logan, dan meledak di area sana karena Lazy Ball ternyata sudah keluar lagi Lazy Ball menjadi pemain terakhir dari Cryptix. Betul, dan masuk lagi karena bagian dalam, tapi ini dia yang tidak bisa dihindari. Sebuah molly dilempar dan Lazy Boy ternyata Booms yang nembakin vehicle-nya meletup pulang untuk Cryptic. Dan buat GD lihat wilayahnya udah luas banget. For Rivals ditembakin, dan yang serunya lagi apalagi Sans, saya Pride di top 3 kali ini, tapi For Rivals tertunduk menyisakan Apple dan Infinity, 2 player Logan dan Nuzi.
Masih ada 2 granat nampaknya tadi meluncur ke arah pemain dari For Rivals untuk mendapatkan confirm elimination. Dan kalau kita lihat kali ini Daybot juga masih berada di area belakang dari batunya mencari pemain-pemain dari Infinity. Bahkan mengamuk Genesis Dogma Gate di match kali ini. Banyak sekali elimination mereka kumpulkan. Betul, dan udah mulai maju Satar ke arah bagian depan dengan 6 elimination. Dia ingin clearing seluruh area. Dia ingin mendapatkan sebuah kemenangan yang sangat sempurna. Apol udah mulai low HP. Nuzi juga ditembaki. Apol di sana rata For Rival. Satar sudah 7. Tinggal Nuzi. Nuzi adalah mangsa terakhir yang akan membuat kemenangan yang sempurna. Satar lebar net ke arah bagian depan. Ini mengamuk ke arah bagian depan. Meletup di sana netnya. Meletup dan ending. Genesis Dogma Gates. Indonesia Chicken Dinner. Indonesia. 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 14 elimination Sanskoy. Wow. Sangat luar biasa sekali. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Cakep. Bila diberi waktu panjang boleh dong ditambah WWCD-nya lagi dan ditambah oleh Genesis Dogma. Ini adalah yang ketiga di Super Weekend untuk Genesis Dogma Kids. Yo, what an amazing gameplay. Walaupun tadi menahan Bigetron, tapi BTR pun pulang dengan poin yang cukup besar Sanskoy. Ya. Dan GD mendapatkan chicken. Ini 2 player kembali nge-tune lagi. Daybot dan Satar udah mulai berbahaya lagi dan mereka tunjukkan itu. Kami ada di top leaderboard